wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa amma ba'd. Yang kita hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin beserta semua pembina, penasehat dan semua pengurus yang saya muliakan, orang-orang tua kita, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan bapak-bapak RT ataupun bapak RW yang menjadi jamaah kita yang kita muliakan. Yang saya hormati bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, jamaah thalabul ilmi pada malam hari ini, yang insya Allah kita semua bagian dari hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali bisa bersua, bisa bertatap muka, bersilaturahim dan bertolabul ilmi di rumah Allah, di tempat yang mulia ini, untuk mengisi antara sholat maghrib dan sholat isya pada malam hari ini. Alhamdulillah Pak, kita bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus menuntut ilmu agama. Sebab apa? Dengan adanya ilmu agama yang kita pelajari itu, mudah-mudahan bisa menjadikan kita orang yang lebih baik di dalam hidup ini. Kenapa? Karena seseorang itu tidak akan pernah menjadi baik kalau dia tidak memahami ilmunya. Sholat itu ada ilmunya Pak, supaya sholatnya baik. Kita duduk di masjid ini pun ada ilmunya supaya duduknya baik. Kita puasa pun ada ilmunya supaya puasa itu baik. Semua ibadah maupun muamalah itu harus didasari ilmu pengetahuan agar dia mempunyai nilai dan nilainya pun nilai yang baik. Paham kira-kira sampai sini Pak? Sebab apa? Kalau masalah ilmu dunia, Allah sindir begitu di dalam Al-Quran. Itu boleh dibuka di surah Rum, surah ke-30 ayat yang ke-7. Apa kata Allah? Ya'lamuna zahiran minnal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Mereka itu kalau ilmu dunia, ilmu zahir urusan dunia pandai semua Pak. Dan sudah ada yang menguasai bidang-bidangnya semua dan banyak. Kalau dokter Pak, ribuan. Insinyur pertanian ribuan. Perawat dan bidan ribuan. Sarjana ekonomi ribuan. Kalau urusan dunia sudah dikuasai semua sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tapi kalau urusan akhirat kata Allah, wa hum ghafilun, mereka itu sangat lalai dengan urusan akhirat. Setelah saya cek Pak, di Indonesia ini yang menjadi pakar Al-Quran itu tidak lebih dari 20 orang. Bayangkan itu Pak. Yang jadi pakar hadis itu enggak lebih 50 orang. Yang menjadi pakar fikih itu enggak sampai 100 orang. Di Indonesia penduduk hampir 300 juta. Baru saya sadar dengan ayat Al-Quran ini, Masya Allah, ala kepahamnya Allah itu tentang kita. Kenapa kecenderungan orang belajar agama itu Pak menurun? Mulai daripada kita memasukkan anak sekolah sudah berpikir masukkannya ke SD, ke SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi yang negeri yang mewah.
Masuk pesantren pun pilihan alternatif kedua. Kenapa anaknya masuk pesantren? Tidak diterima di SD. Malas orang belajar agama, Pak. Gampang jenuh orang belajar agama. Itulah disindir Allah di dalam Al-Quran. Kalau urusan dunia mereka itu lihai semua, pandai semua, sudah menguasai semua. Tapi urusan akhirat mereka itu sangat lalai. Jangan sampai kita bagian dari orang yang lalai itu, Pak. Sayang, hidup kita nggak lama. Siapa kira-kira, Pak? Ya, mudah-mudahan, Pak. Ini adalah bagian daripada keinginan kita. Insya Allah kita bukan orang yang lalai. Sholawat dan tak lupa juga salam kita doakan kepada Allah. Semoga disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan sirah nabawiyah. Kalau pekan atau bulan pun kemarin kita selingi dengan kisah Nabi Muhammad SAW, karena memang kita saat itu sedang momennya Maulid Nabi. Nah, malam hari ini kita akan kembalikan, yaitu tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita lanjutkan, karena kisah Nabi Musa ini adalah kisah yang paling terpanjang, Pak, di dalam Al-Quran, dan namanya pun paling banyak disebut. Nabi Musa itu diulang-ulangi namanya di Al-Quran itu 136 kali. Itu paling banyak Nabi itu disebut di dalam Al-Quran itu Nabi Musa. Paling sedikit itu 2 nabi, yaitu Nabi Ilyasa dan Nabi Zulkifli. Cuma 2 kali Allah ulang di dalam Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad berapa kali kemarin? 5 kali, 4 kali dengan sebutan Muhammad, 1 kali disebut dengan Ahmad. Kalau Nabi Adam berapa kali? 25 kali. Nabi Isa 25 kali. Nabi Ibrahim 69 kali. Nabi Yunus 10 kali, Nabi Nuh 43 kali, begitu selanjutnya. Jadi semua Nabi dan Rasul itu Allah ulang-ulangi dalam Al-Quran. Ada yang sama jumlahnya, ada yang berbeda. Nah, untuk Nabi Musa ini adalah yang paling banyak di dalam Al-Quran. Kenapa yang paling banyak? Karena ceritanya memang paling panjang. Jadi cerita Nabi Musa dalam Al-Quran itu, Pak, ada di 32 surah yang berbeda. Di dalam 32 surah itu yang paling panjang itu ceritanya itu di Al-Qasas, dimulai dari ayat 3 itu Allah sudah mulai menerangkan secara runtunnya, ya, Al-Qasas mulai dari ayat 3. Kemudian Al-Baqarah itu banyak, kemudian di Al-A'raf. Nah, yang paling banyak kedua itu di surah Toha, surah ke-20. Itu Allah ceritakan kisah Nabi Musa itu. Nah, malam hari ini kita buka secara runut. Tolong buka bagi yang punya HP. Kita mulai dari surah Al-Qasas saja, mulai dari ayat yang ketiga, ya. Al-Qasas itu surah ke-28. Ikan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun. Artinya, kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian daripada kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenar-benarnya, dan untuk orang-orang yang beriman. Jadi Allah ceritakan kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini di dalam Al-Quran untuk pelajaran bagi kita yang beriman. Kenapa kita harus mengambil pelajaran? Karena di sini di kisah Nabi Musa ini, mulai daripada dia bayi sampai diangkat menjadi nabi dan rasul, Allah kisahkan tentang bagaimana sepak terjang Bani Israel itu sendiri. Dan ingat, Bani Israel itu adalah kaum yang paling nyeleneh di atas dunia. Maka ceritanya banyak.
Apalagi pecahan kaum Bani Israel itu disebut dengan kaum Yahudi namanya. Ya, itu paling nyeleneh lagi itu Pak. Makanya banyak kisahnya di dalam Al-Quran itu. Nah, kita akan buka tentang kisah itu. Kita mulai masuk ayat yang keempat. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yas'ad'ifu ta'ifatum minhum. Apa kata Allah di sini? Sungguh Fir'aun itu telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah. Jadi kita awal di sini. Fir'aun itu, kerajaan Mesir kuno itu dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama dipimpin oleh raja yang bernama Hyksos namanya. Ya. Itu lebih kurang 400 tahun namanya. Kemudian masuk ke fase pertengahan. Fase kedua itu dipimpin oleh Ramses I, Firaun Seti I, Ramses II, dan Menhatab namanya. Jadi keturunan Ramses itu Menhatab sampai ke Ramses II. Kemudian fase ketiga. Nah, fase kerajaan Fir'aun di zaman Nabi Musa ini adalah fasenya Fir'aun Ramses II. Jadi Fir'aun itu banyak Pak. Kalau Bapak ke museum Mesir kuno, Fir'aun itu muminya itu dijejer. Ya, dijejer. Ini Fir'aun zaman ini Fir'aun zaman ini Fir'aun zaman ini zaman, pokoknya ditulis semua itu Pak. Semuanya ditulis. Jadi Fir'aun zaman Nabi Musa itu diperkirakan oleh ahli sejarah, yaitu Ramses, mulai dari Fir'aun yang ke-18, Fir'aun yang ke-19, Fir'aun yang ke-20. Nah, Fir'aun yang ke-18 inilah yang mendidik dan merawat Nabi Musa dari kecil. Nah, Fir'aun yang ke-19 inilah yang mengejar Nabi Musa yang sampai masuk ke laut. Jadi beda dia tuh. Jadi ada orang tuanya, nanti ada anaknya. Nah, mari kita buka. Nah, sebenarnya kan, di Mesir kuno itu saat Ramses II itu berdatangan imigran. Imigran itu dari Asia Barat. Jadi Asia Barat itu sekarang itu Irak, Iran, termasuk Sam, Yordania, sebagian besar itu Yordania. Nah, kedatangan mereka ke Mesir itu diawali daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Pernah kita ceritakan dulu bahwa Nabi Yusuf itu kan dimasukkan oleh saudaranya ke dalam sumur, kemudian diambil oleh para pedagang, dijual ke Raja Mesir, dirawat di kerajaan Mesir, kemudian digoda oleh Siti Zulaikha, lama-lama jadi angkat Perdana Menteri Mesir, kemudian lama-lama lagi menjadi Perdana Menteri Mesir, kemudian menikah dengan istri Aziz Zulaikha, kemudian menjadi Perdana Menteri di Mesir. Aslinya Nabi Yusuf dan Yakub itu di Irak, Asia Barat. Nah, begitu Nabi Yusuf ini tadi menjadi Perdana Menteri, maka semua keluarganya yang 12 orang itu termasuk bapaknya bernama Yakub itu imigran dia Pak ke Mesir. Imigran dibawa semua oleh Nabi Yusuf ke Mesir. Kalau kita pergi pindah lintas negara itu namanya imigrasi. Maka orangnya disebut dengan imigran. Kalau kita pindah dari provinsi yang satu ke provinsi yang lain itu disebut transmigrasi namanya. Kalau saya ini pindah dari kampung ke kota namanya urbanisasi. Paham sini? Makanya di tempat saya itu Pak lebih banyak orang Jawa ketimbang orang kami sendiri. Di Bengkulu itu 67%-nya Jawa. Bupatinya rata-rata orang Jawa Pak.
Siapa mereka? Awalnya transmigrasi tahun 56. Ada yang tahun 80. Bahkan mereka itu kaya-kaya dari penduduk asli. Bahkan sampai jadi bupati. Termasuk tempat saya itu namanya Khairul Huda, orang Banyumas, Pak. Ada orang Banyumas nih. Siapa? Pak Kasri. Bupati kami itu Khairul Huda nama Pak. Saya dukung itu, alhamdulillah menang. Bupati tetangga saya itu Bengkulu Utara namanya Pak Mian. Kalau tak salah dia itu orang Semarang. Itu transmigrasi. Nah mereka ini imigran, Pak. Nabi Yusuf bersama dengan bapaknya, keluarganya itu, karena Nabi Yakub itu kan punya 4 istri. Yang pertama disebut dengan Zulfa, yang kedua disebut dengan Rahel, yang ketiga disebut dengan Lia, yang keempat disebut dengan Bulha. Itu anak-anaknya itu, anak cucu keturunan Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Bani Israel. Karena nama lain daripada Nabi Yakub itu Israel. Ya. Nah aslinya Bani Israel itu aslinya memang Pak Mesir. Nggak ada itu di Palestina itu. Sama dengan kita ini, mereka itu, yang sekarang Yahudi itu keturunan Bani Israel itu ingin membuat negara di dalam negara dia. Sama dengan misalnya kita ini Provinsi Jawa Barat. Nah ingin buat provinsi lagi di tengah Jawa Barat ini. Itu kerjaan Yahudi itu, Pak. Nah kalau misalnya transmigrasi itu nggak apa-apa, artinya mereka pindah, hidup di situ, mencari nafkah di situ, berkembang biak di situ, anak cucu keturunan di situ biasa. Tapi ini enggak. Orang Yahudi itu keturunan Bani Israel ini mau membuat negara di Palestina itu. Aslinya mereka itu memang orang Mesir. Nah antara Mesir dan Palestina ini itu dipisahkan antara jalur Gaza. Jalur Gaza itu adalah Laut Merah, Pak. Di ujungnya itu namanya Laut Mediterania. Kemudian dipisahkan oleh Laut Merah. Kemudian Laut Merah itu sendiri muara daripada Sungai Nil. Muara Sungai Nil. Nah kita kisahkan di sini. Mulailah. Nah Raja Fir'aun Ramses II ini dia mendiskriminasikan, karena Raja Fir'aun ini Ramses II ini dari suku Kipti namanya. Nah sedangkan Nabi Musa itu adalah keturunan dari Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Hijrah mereka itu ke Mesir itu, tinggal di Mesir, berkembang biak di Mesir. Kemudian terjadi perang yang besar antara suku Kipti ini dengan suku Bani Israel, menanglah suku Kipti ini. Maka tertindaslah kaum Bani Israel ini dijadikan pekerja untuk membangun peradaban Mesir ketika itu. Lamanya peradaban Mesir itu lebih kurang 3000 tahun, Pak. Jadi mulai sekarang itu kalau dihitung dari sekarang, lamanya antara peradaban Mesir dengan kita sekarang lebih kurang 6000 tahun namanya. 6000 tahun. Nah, di zaman pemerintahan Ramses II inilah maka kaum Bani Israel ini ditindas. Belum ada penyembelihan, tapi dijadikan pekerja oleh karena dia kalah perang. Belum dipotong-potong. Nah oleh karena ditindas terus, Ramses II ini termasuk raja yang kejam, maka Allah mulai mempunyai skenario tersendiri. Apa pertama? Raja Ramses II ini bermimpi, Pak. Apa mimpinya? Bahwa terjadi api yang sangat besar di Palestina sekarang Sam itu. Kemudian nyebrang api itu besar, membakar semua kerajaan yang dia pimpin, termasuk semua rakyat Kipti. Tapi api itu tidak membakar kaum Bani Israel. Jadi mulailah Raja Ramses II. Ramses II ini kalau bahasa Mesirnya namanya Al-Walid bin Hayyan namanya. Al-Walid bin Hayyan. Jadi kalau nama Arabnya itu tadi.
Jadi Al-Walid bin Hayyan ini mimpi bahwa nyeberang api yang sangat besar dari negeri Sam itu menyeberangi Laut Merah itu, jalur Gaza itu membakar semua kerajaannya. Maka Ramses ini kan punya kaki tangan, banyak pengawal-pengawal, banyak pemimpin. Pemimpinnya itu kalau bagian dari orang kaya namanya Korun. Kalau pemimpin bagian pintar namanya Haman. Jadi perdana menterinya itu Haman. Bagian bulognya itu Korun. Dia raja. Nah, itu. Jadi dipanggilnya pembesar-pembesar kerajaan itu, wahai pembesar, tolong kumpulkan semua kahin. Kahin itu dukun, Pak. Kumpulkan semua kahin, tukang-tukang tenun, tukang-tukang ramal, kumpulkan semua. Saya ingin bertanya apa makna daripada mimpi ini. Maka berbagai macam pendapat daripada tukang-tukang ramal ini, di antaranya pendapatnya adalah bahwa wahai paduka yang mulia, kata tukang ramal ini, bahwa suatu saat nanti paduka akan dikalahkan oleh kaum Bani Israel dan kerajaan ini akan diambil alih oleh kaum Bani Israel. Jadi dari berdasarkan analisa para peramal itu tadi, bahwa Fir'aun itu akan tumbang oleh kaum Bani Israel yang tertindas. Mendengar penjelasan daripada dukun atau kahin ini tadi, tukang ramal ini, mulai Ramses II ini, Al-Walid ini makin ganas. Kalau begini nggak bisa dibiarkan, saya nggak mau jadi korban kerajaan saya mau diambil oleh orang-orang Bani Israel. Karena orang Bani Israel itu khususnya pekerja. Orang Bani Israel itu adalah orang yang tertindas, nggak boleh itu. Nah sekarang diberi ultimatum. Jangan sampai ada nanti suatu saat dari kaum Bani Israel itu mengalahkan saya, meruntuhkan kerajaan saya, maka mulai dari saat ini diberikan pengumuman, ultimatum, bahwa semua bayi dari Bani Israel yang berjenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Makanya dalam ayat Al-Quran itu, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Mereka bunuh anak-anak laki daripada mereka, dibiarkan hidup anak perempuan mereka. Jadi Bani Israel itu kalau ada laki-laki dibunuh. Jadi tentaranya itu patroli, Pak. Dia mari patroli, siapa wanita-wanita hamil dari golongan Bani Israel ditandai. Awas kalau lahir nanti anaknya laki-laki langsung dibunuh. Diperintahkan oleh Ramses II, uktulu, bunuh sekarang, dibunuh. Diberikan maklumat harus dibunuh. Sebab dia khawatir dari golongan Bani Israel ini akan menggantikan posisi dia sebagai raja. Nah, lama kelamaan, Pak. Oleh karena setiap kali itu ada pembunuhan, ada yang lahir dibunuh, lahir dibunuh, lahir dibunuh, timbul kekhawatiran. Kalau dibunuh terus kayak gini, siapa lagi yang jadi pekerja kerajaan kita ini? Kan habis yang laki-laki ini. Yang perempuan itu kan nggak sekuat yang laki-laki. Maka dirubah sama Fir'aun peraturan itu. Setahun dibunuh, setahun dikasih hidup. Memang perusak Fir'aun itu. Setahun ini siapa lahir dibunuh. Nah tahun depannya dibiarkan hidup. Misalnya tahun ini tahun 2024 siapa lahir bayinya dibunuh. 2025 dibiarkan hidup. 2026 nanti dibunuh lagi. 2027 dibiarkan hidup lagi. Kenapa? Karena dia khawatir jangan sampai ada anak laki-laki Bani Israel itu menggantikan dia. Suatu sisi dia khawatir juga nggak ada yang bisa menjadi pekerja di kerajaan Kipti itu. Nah, di tahun yang tidak ada pembunuhan itulah lahir namanya Harun. Jadi Nabi Harun itu
lahirnya di situ Pak. Jadi saat tidak ada pembunuhan Nabi Harun itu dilahirkan. Nah begitu tahun berikutnya maka lahir pula Musa alaihissalam. Nah Nabi Musa alaihissalam itu dilahirkan pada tahun yang diwajibkan ada pembunuhan. Nah maka di ayat yang berikutnya kita ini, orang tua Nabi Musa ini, terutama ibu Nabi Musa nya khawatir begitu melahirkan Nabi Musa itu. Khawatir bagaimana caranya ini disembunyikan ini. Kalau dibiarkan dibunuh kita nggak tega, nggak sanggup lihatnya. Bagaimana caranya ini? Nah, kalau begitu caranya dibuatkan kotak. Dibuatkan kotak persegi 4 setelah lahir Nabi Musa ini, tapi ditali Pak. Ditali yang panjang, ditaruh di pinggir sungai. Pinggir sungai di dalam kotak. Jadi kalau siang itu dihanyutkan, kalau malam diambil, ditarik untuk disusui. Siang dilepas lagi, dihanyutkan. Jangan sampai kelihatan oleh tentara Firaun. Malam ditarik lagi. Nah, maka turunlah wahyu Allah. Ini yang membuat kita 6 perintah dan 6 kabar dari Allah. Baca ayat berikutnya. Silakan. Ayat yang ke-7. Ya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa iza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Ini ada 6. Perhatikan. Di sini ada 2 perintah, ada 2 larangan, ada 2 kabar gembira. Saya ulangi. 2 perintah, 2 larangan, 2 kabar gembira. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa. Jadi susui, disuruh nyusu. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkan. Jadi susui dan hanyutkan. Jadi itu tadi ditali Pak. Kabut namanya, kotak atau kabut ditali. Malamnya disusui, siangnya dihanyutkan. Malamnya disusui, siang dihanyutkan. Enggak dijelaskan dalam sejarah berapa lama terjadi kisah seperti itu. Tapi intinya ibunya Nabi Musa itu disuruh seperti itu. Jadi malam disusui, siang dihanyutkan dengan tali. Ini perintah. Susui, hanyutkan. Larangan yang kedua, jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih hati. 2. Gak usah takut, gak usah sedih. Yang kedua lagi, kabar gembira. Sesungguhnya kami akan mengembalikan dia kepadamu dan menjadikan dia seorang rasul. Jadi dalam ayat 1 itu Pak ada 6. 2 perintah, 2 larangan, dan 2 kabar gembira. Maka ini saat ibunya Nabi Musa ini sedang menyusukan, tiba-tiba datang bala tentara Firaun ini lewat. Oleh karena kaget Pak, nggak sempat lagi menambahkan kabut itu tadi, ya, kotak itu tadi, terlepaslah talinya. Ini kehendak Allah Pak, ya, kehendak Allah. Karena Allah sudah ceritakan. Terlepas maka hanyutlah, hanyut di sungai Nil itu, hanyut. Berapa jauhnya itu nggak dijelaskan. Maka meminggir dan mampirlah kabut itu di tepian kerajaan Firaun. Nah kebetulan di tepian kerajaan Firaun itu, di pinggir pemandian itu, tempat
dayang-dayang mandi tempat Ratu Asya binti Muzahim ini kan, istri Firaun itu namanya Asya binti Muzahim. Mandi itu ada pohon yang besar ya. Nah, tahun ini minggir dia ke pohon itu, minggir di pinggir kali tadi, minggir dekat tepian tempatnya pemandian daripada istri Firaun bernama Asya binti Muzahim ini. Maka dayang-dayang ini melihat ini nggak berani Pak ngambilnya, takut ini. Apa isinya kira-kira kotak ini? Apa isi kotak ini? Apa isi kotak ini? Nah, karena itu ribut, maka terjadilah sebutan. Ma itu bahasa Arab, kalau bahasa Ibraninya mu, artinya air. So itu bahasa Ibrani, itu artinya pohon. Nah, kalau bahasa Arabnya syajarah namanya Pak. Jadi air dan pohon. Maka jadilah Musa. Arti Musa itu adalah air dan pohon. Paham di sini? Jadi Musa itu artinya air dan pohon. Karena akun itu tadi apa namanya? Kayu. Mampir dia di pohon tepian istrinya Firaun itu. Maka kalau bahasa kita itu dekat air dekat pohon, di air di pohon. Nah itu Pak, ribut dayang-dayang ini nggak ada yang berani mengambil. Musa. Maka disebutlah di situ menjadi Musa. Pengertian Musa itu adalah ma itu artinya air, sajarah itu artinya pohon. Paham sampai di sini? Kemudian nggak ada yang berani dayang-dayang ini ngambil. Maka turunlah Asya binti Muzahim ini. Turun ke kali, kalau bahasa kita, kalau dari cerita-cerita orang dahulu ini kan, kalau tempat saya itu yang Jalan Haji Mamun itu kan tempat orang mandi dulu katanya. Ya, tempat orang mandi, tempat orang ambil air gitu. Kira-kira Pak seperti itu ya. Ada kali besar sungai ini. Nah, datang Asya binti Muzahim ini beserta dayangnya, diambilnya kabut itu. Setelah dibuka, Masya Allah, ada bayi yang sangat cakep, laki-laki lagi. Dan menurut para sejarawan bahwa pertama Firaun dengan Asya binti Muzahim itu dijelaskan tidak punya anak. Pendapat yang kedua, Firaun itu punya anak tapi anaknya semuanya perempuan. Ya, ada bilang dia tidak punya anak, ada satu sisi bilang dia punya anak perempuan semua. Melihat ini ada anak laki-laki, Masya Allah, Allah Pak yang takdirkan. Ini kan skenario Allah ini. Allah takdirkan, bergembira, sangat gembira Asya binti Muzahim ini. Kalau bahasa kita, Masya Allah, alangkah bagusnya bayi ini. Kalau begini saya bawa ke istana untuk saya jadikan sebagai anak saya. Alangkah bagusnya ini, alangkah bagusnya. Maka dibawalah ke atas. Sampai di istana Firaun, apa bilang Firaun? Uktub, bunuh. Apa kata Asya? Jangan. Itu di ayat 8-nya Allah sebutkan. Ini mudah-mudahan dari anak kita, dari permata hati, qurrata ayun kita. Jangan dibunuh wahai paduka. Sayangilah dia, jadikanlah dia sebagai anak kita saja. Oleh karena yang namanya perempuan itu seringkali meluluhkan hati laki-laki, maka ikutlah Firaun ini. Tidak dibunuhnya Musa tadi, tapi dirawatnya sebagai anak angkat. Dirawat sebagai anak angkat. Maka bagaimana ini saat mau menyusui? Hebatnya skenario Allah itu, setiap kali ditawari perempuan untuk menyusui Musa itu nggak ada yang mau. Ditawari nggak ada yang mau. Ditawari nggak ada yang mau. Musanya itu nggak mau menyusu kepada perempuan itu. Maka datanglah seorang perempuan bilang dengan istrinya Firaun, wahai istri paduka yang mulia, di tempat saya ada seorang perempuan, orangnya miskin, dia butuh sekali dengan pekerjaan. Kalau bisa suruhlah dia yang mengasuh, suruhlah dia yang menyusukan anak ini. Mudah-mudahan anak ini mau menyusu dengan perempuan itu. Luar biasa.
Maka diundanglah perempuan yang miskin. Ternyata Pak, perempuan yang miskin yang diundang itu adalah ibu daripada Nabi Musa sendiri. Maka Allah jelaskan di dalam Al-Quran itu, suatu saat nanti akan kami kembalikan Nabi Musa itu kepada engkau. Gak usah khawatir, suatu saat akan kembali. Maka datanglah ibu Nabi Musa ini, tapi dia tidak menyebutkan bahwa dia ibunya. Maka mau, ya namanya kembali kepada ibunya. Maka disusuilah oleh perempuan ibunya ini. Apa kata istri Fir'aun ini? Sekarang kamu tinggallah di istana saya. Rawatlah anak ini, asuhlah dia dengan baik, perlakukan dia seperti anakmu sendiri, maka semua fasilitas akan saya berikan. Tapi apa kata ibunya Nabi Musa ini yang untuk menyusui? Saya nggak bisa tinggal di sini, sebab saya masih punya suami. Jadi kalau saya tinggal di istana, mungkin hidup saya lebih enak. Tapi bagaimana dengan suami saya? Apa kata istri Fir'aun? Kalau begitu, nah bawalah anak ini ke rumah ibu. Nanti 1 pekan, 1 bulan sekali, atau 2 bulan sekali, nanti akan saya lihat dan akan saya tengok. Begitu sayangnya istri Fir'aun ini kepada bayi Musa. Maka singkat ceritanya, Musa itu kembali ke pangkuan ibunya dan kembali kepada rumah orang tuanya. Setelah pulang kembali, maka oleh karena yang namanya ngurus anak raja, ya namanya anak raja kan. Nah, ibu Nabi Musa ini sebenarnya dijelaskan di Al-Quran itu sudah pernah ingin mengatakan bahwa dia itu ibunya, tapi Allah kasih ilham itu kalau nggak salah di ayat yang 9. Apa kata Allah? Kalau tidak ditahan oleh Allah SWT, ibunya Musa ini ingin menceritakan kisah yang sebenarnya kepada istri Fir'aun ini. Tapi Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa, jangan sampai. Sebab apa? Kalau tahu itu pasti akan dibunuh. Nah setelah dia agak besar, ringkas ceritanya, maka lama dirawat oleh karena anak raja atau anak angkat raja, maka semua fasilitas diberikan kepada keluarga Nabi Musa ini. Walaupun Fir'aun dan istrinya itu tidak tahu bahwa itu ibunya yang sebenarnya. Rumah dibikinkan, makanan dikirim, dayang-dayang dikasih, semua perlengkapan yang namanya mengurus anak raja, maka diberikan fasilitas. Jadi keberkahan pertama dengan kembalinya Musa kecil ini ke pangkuan orang tuanya, maka diberikan kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di ayat itu tadi, wahai ibu Musa, kamu gak usah khawatir, gak usah bersedih hati. Kami akan kembalikan bayi itu kepadamu dan dia akan menjadi seorang rasul. Maka kembalilah Musa itu. Nah, suatu hari begitu ya, walaupun maaf, sejahat-jahatnya manusia Pak, dengan bayi itu kan ada perasaan senangnya ya. Sejahat-jahatnya orang dengan bayi itu ada senang. Suatu ketika Pak, Fir'aun ini ditimang-timangnya. Kalau bahasa ditimang-timang bayi ini, sayang juga dia dengan Musa. Karena saat itu tadi, maka ditariknya lah jenggot Fir'aun ini. Kalau bahasa kita dicabutnya jenggot ini, yang mengaku Tuhan itu kan Fir'aun itu mengaku Tuhan Pak. Maka rontok sebagian jenggotnya ini. Masa Tuhan jenggotnya rontok? Ini rontok. Marah Fir'aun. Apa yang bilang dengan istri? Apa ini? Ini udah mulai kurang ajar. Ini jangan-jangan inilah yang akan membunuh saya, menghancurkan kerajaan saya, yang akan menggantikan saya. Kata istrinya, jangan. Dia kan masih bayi. Nggak bisa, bunuh. Kalau begitu kata istri Fir'aun ini, kita tes saja deh. Nanti kita coba kasih ini kurma, ini bara api. Nah, coba kalau memang dia itu nanti ngambil kurma, suruhlah dia, bunuhlah. Berarti dia sudah berakal. Berarti dia sudah memang marah cabut jenggot paduka itu.
Jadi kalau dia mengambil bara api, berarti bayi ini nggak tahu apa-apa, jangan dibunuh. Dikasih kurma, kasih bara api. Diceritakan itu Pak, udah hampir ya, namanya bayi nggak mau lah sebenarnya dia ngambil bara api. Ingin dia kepada makanan sebenarnya. Mau dia merangkak ke tempat kurma ini, ingin, saudara gimana ya? Ingin merangkak ke tempat kurma ini, turun malaikat Jibril mengalihkan pandangannya, ya. Nggak kelihatan lagi kurma ini. Barulah Musa itu mengambil bara api. Diambilnya bara api, dimasukkan ke mulut. Makanya Nabi Musa itu ngomongnya nggak bisa, nggak lancar. Karena apa? Apa namanya tadi? Nah, jadi Nabi Musa itu makanya di dalam doanya itu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, lancarkanlah lisanku. Jadi sampai di sini tolong diingat Pak ya. Pertemuan berikutnya insya Allah kita lanjutkan lagi. Kita akan runutkan ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua dan menjadi ilmu, mudah-mudahan menjadi orang yang lebih baik dalam hidup ini. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.